Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel The Official Auto. Yes, finally akhirnya diluncurkan secara resmi. Ini adalah bintang dari Daihatsu di pameran Gias 2025. Rocky E-Smart Hybrid yang harganya 293,9 juta on the road Jakarta. Kita akan bedah dan juga lihat apa saja tawaran menarik dari mobil hybrid ini. Check this out. Ya teman-teman, jadi sebenarnya ini bukan mobil baru ya, karena di Jepang sudah diluncurkan pada tahun 2021 dan juga pernah dibawa sama Daihatsu di pameran Gias itu di tahun lalu dan juga di tahun 2022. Mereka sudah memajang dan sudah coba studi-studi dan akhirnya dijual di Indonesia di tahun 2025 ini. Kita akan lihat eksteriornya. Kalau misalkan sepintas teman-teman lihat, memang desainnya ini mirip dengan Rocky yang bermesin ICE ataupun bermesin bensin ataupun bensin turbo. Jadi memang nggak ada perbedaan, desainnya masih sama, di mana menawarkan desain SUV urban yang stylish, lalu juga yang dinamis. Jadi dari bagian depan, dari bagian samping, sampai ke bagian belakang ini benar-benar identik dengan Daihatsu Rocky yang sudah kita kenal di Indonesia. Tapi untuk membedakan dengan varian bensin biasa ataupun bensin turbo, dia dikasih beberapa detail-detail pembeda. Salah satunya adalah di bagian logo Daihatsu, ini menggunakan ornamen warna biru yang mempertegas kalau mobil ini sudah mengemas jantung pacu berteknologi hybrid. Sekarang kita geser ke bagian samping dari Daihatsu Rocky E-Smart Hybrid. Oke guys, secara dimensi memang mobil ini kalau misalnya kita lihat secara data dibandingkan Daihatsu Rocky bensin ataupun bensin turbo, memang ada sedikit penyusutan, tapi ini nggak terlalu kelihatan karena memang perbedaannya itu sangat-sangat tipis. Jadi kalau misalkan secara dimensi, dia punya panjang di 3995 mm, lebar di 1695 mm, dan tingginya ada di 1620 mm dengan racikan wheelbase di 2525 mm. Dan dia punya ground clearance dari bagian atas sampai ke bawah ada di 185 mm. Jadi proporsi yang pas sebagai tranya sebuah SUV urban yang dipakai di perkotaan dan juga masih cocok untuk dipakai belusukan ke luar kota. Nah, untuk rodanya dia pakai ring 16 inci. Jadi warnanya seperti ini, warna silver. Jadi desainnya memang simple dengan profil ban 195/65. Jadi yang profilnya dibuat agak lebar dan tinggi. Jadi seperti Rocky sebelumnya yang kasih peredaman cukup empuk dan juga dipadu dengan suspensi McPherson di depan dan juga torsion beam di bagian belakangnya. Di depan sudah cakram, di bagian belakang masih menggunakan pengereman model tromol. Nah, di sini ada emblem E-Smart Hybrid, jadi pembeda dengan Daihatsu Rocky yang mesin bensin ataupun mesin bensin turbo. Kemudian juga di atas kaca sini juga ada radar, jadi yang sudah dibekali dengan teknologi ADAS, nanti kita akan bedah juga. Jadi sudah cukup oke dan juga naik kelas dibandingkan Rocky sebelumnya. Apalagi ketambahan juga dengan teknologi hybrid yang ada pada mobil ini. Kita lihat ke bagian belakangnya. Ini bagian belakangnya. Jadi memang ya sekali lagi identik dengan Daihatsu Rocky yang sudah kita kenal dan sudah muncul di Indonesia, mesin bensin turbo seperti ini desainnya. Lalu tetap ketambahan spoiler, ada defogger, ada komponen wiper, tapi sedikit berbeda di bagian garnish tengah sini dengan emblem warna biru tepat di logonya. Lalu juga ada emblem E-Smart Hybrid, jadi cukup banyak, ada di sebelah kiri kanan depan dan juga di bagian belakangnya. Lampu stop lampnya sudah LED, tapi untuk lampu mundur dan juga lampu sennya ini masih menggunakan bohlam konvensional. Ketambahan juga rear lamp dan antena shark fin di bagian atas ini. Nah, sekarang kita lihat proporsi tawaran cargo space dari Daihatsu Rocky. Ini saya suka dari Daihatsu Rocky, meskipun memang tubuhnya ringkas, lalu juga bentuknya compact, tapi dia punya tawaran bagasi yang bisa saya bilang ini jadi salah satu selling point dari Daihatsu Rocky. Jadi cukup besar, lalu juga punya dimensi yang tinggi, jadi teman-teman bisa manfaatin cargo space ini untuk angkut barang yang cukup banyak, walaupun sekali lagi dengan dimensi yang memang secara data ataupun saya lihat juga memang dimensinya nggak terlalu besar. Lalu untuk pelipatan bangkunya dia sudah rata lantai. Nah, ini yang menarik sekali dari Daihatsu Rocky ya, jadi memang sangat dimaksimalkan untuk urusan kompartemen, lalu juga kemampuan angkut barang di interior dari Daihatsu Rocky. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa kurang ya tinggal rebahin aja, jadi volume cargo space-nya bisa makin bertambah.
Nah, ini yang jadi menu utama dari Daihatsu Rocky Smart Hybrid adalah jantung mekanisnya yang sekarang disuntik dengan teknologi hybrid. Jadi memang dia hybridnya ini masuk kategori seri, tapi seri yang benar-benar nyata. Jadi mesinnya dia pakai 1200 cc, 3 silinder, lalu dengan baterai, sokongan baterai ada di 0,74 kWh. Jadi dengan rancang seperti ini, dia mampu menghasilkan tenaga di 104 HP dan torsi di 170 Nm. Nah, torsi tadi menariknya itu bisa digapai dari putaran 0 sampai sekitar 2000 RPM. Jadi teman-teman bisa bayangin dengan torsi seperti itu, mulai RPM sangat-sangat rendah, ini akan membuat mobil ini ngasih akselerasi output yang benar-benar instan. Nah, untuk hybridnya, jadi memang konsep kerjanya adalah si mesin ini hanya sebagai generator ataupun sebagai genset. Jadi mesinnya bekerja untuk mengisi baterai, tapi untuk rodanya ini digerakkan sepenuhnya oleh motor listrik dari Daihatsu Rocky Smart Hybrid. Ini hybrid yang benar-benar menarik. Memang pernah kita coba, walaupun di merek sebelah ya, tapi memang outputnya instan dan juga benar-benar kasih benefit soal efisiensi bahan bakar. Patut dan menarik untuk nanti kita coba bagaimana rasa berkendaranya, performanya, dan juga yang paling penting adalah fungsi utama dari hybrid adalah soal efisiensi bahan bakarnya. Nah, informasi mobil ini akan dirakit secara lokal yang menandakan Daihatsu sudah siap untuk memperluas inovasinya, lalu juga kasih benefit soal kemampuan mereka untuk memproduksi mobil hybrid dimulai dari Daihatsu Rocky Smart Hybrid ini. Nah, teman-teman, ini tampilan layout dari interior Daihatsu Rocky Smart Hybrid. Jadi memang tata layoutnya ya hampir serupa dengan Daihatsu Rocky mesin bensin dan juga mesin bensin turbo yang udah lebih dulu dijual di Indonesia, di mana memang desainnya dibuat dinamis dengan banyak tekukan, lalu memang masih didominasi dengan material plastik keras. Kemudian teman-teman, informasi jadi Daihatsu Rocky Smart Hybrid ini baru akan dijual dalam satu varian aja. Jadi memang nggak ada alternatif ataupun opsi lain yang ditawarkan ke konsumen. Nah, untuk posisi drivingnya ya sama seperti Rocky, di mana memang cukup tinggi dan juga commanding khas sebuah mobil SUV compact. Lalu juga pengaturan setirnya ini baru hanya ada tilt saja. Jadi pengaturan teleskopiknya ini absen di Daihatsu Rocky Smart Hybrid. Ya, tapi nggak apa, meskipun memang hanya ada pengaturan setir untuk tilt aja, tapi untuk pengaturan joknya terutama di driver sudah cukup fleksibel walaupun manual. Dia bisa maju mundur, lalu juga kita bisa atur tinggi rendah dan juga untuk mengatur reclining. Sementara untuk jok di penumpang depan hanya kedapatan pengaturan untuk maju mundur dan juga reclining. Nah, untuk head unit ya, dia menggunakan bentang layar yang cukup besar, 10 inci, dan bisa tersambung dengan konektivitas smartphone mulai dari Apple CarPlay dan juga Android Auto. Jadi teman-teman akan dimudahkan untuk pengungsian navigasi ataupun juga musik bisa langsung terintegrasi dengan head unitnya. Sementara untuk cluster meternya sudah menggunakan digital berukuran 7 inci. Yang sayang ini kita lagi review mobil ini nggak punya akses ataupun memang nggak dinyalain. Tapi kalau misalnya kita lihat di Jepang ataupun di global, tampilannya dibuat berbeda dengan Daihatsu Rocky dengan embel-embel konsep hybrid. Jadi ada warna biru segala macam, menandakan juga dengan teknologi hybrid yang dibawa oleh mobil ini. Lanjut guys, jadi pengaturan sudah digital walaupun memang belum dual zone auto climate, tapi sudah digital. Lalu ada soket USB dan juga power socket power outlet yang harus menggunakan adapter lighter. Di sini ada penyimpanan, transmisi seperti ini, dan yang berbeda dibandingkan Daihatsu Rocky bensin dan juga bensin turbo adalah handbrake-nya sudah electronic parking brake, jadi sudah lebih fleksibel, lalu juga lebih modern, ketambahan juga fungsi dari auto hold. Nah, untuk fitur keselamatan sudah kedapatan 6 airbags, lalu juga dapat vehicle stability control, ada hill start assist, lalu juga tentu ada rem ABS, lalu juga ada ABD, dan juga ketambahan fitur yang paling menarik adalah untuk menjelaskan dengan konsep hybrid adalah kedapatan smart pedal. Jadi smart pedal ini seperti fungsi dari regenerative braking. Jadi Anda nggak perlu nginjek rem ketika Anda melakukan deselerasi. Dia akan seperti menahan laju mobilnya yang juga berfungsi untuk merubah energi kinetik menjadi energi listrik. Jadi ketika Anda jalan melakukan deselerasi, pengereman, sistem itu dia akan mengisi ataupun menabung daya ke baterai sehingga baterainya juga bisa tetap terisi. Selain itu juga ketambahan fitur ADAS, walaupun memang nggak selengkap di fitur varian di Jepang. Jadi memang nggak ada adaptive cruise control, tapi sudah kedapatan fitur ADAS seperti collision warning and avoidance assist brake. Lalu juga ada pedal misoperation control, ada front departure alert, ada lane roadside departure warning. Kemudian juga hadir lane departure prevention control, stagger alarm, auto high beam, dan juga corner sensor. Jadi
sensornya ada di bagian kiri, kanan depan, dan juga ada di bagian kiri, kanan belakang, dan juga di bagian tengahnya. Tentu juga ditambah dengan fitur reverse kamera untuk memudahkan Anda ketika parkir mundur dengan mobil ini. Ketika Rocky dilahirkan ya memang dia fungsinya sebagai mobil yang fungsional, lalu juga bisa dimanfaatkan untuk Anda menyimpan banyak barang. Jadi memang banyak slot penyimpanan ya seperti Rocky pada umumnya. Di sini ada 2 cup holder di bagian door trimnya, lalu juga ada penyimpanan memanjang di bagian belakang. Di sini ada 2 cup holder penyimpanan juga, dan glove boxnya cukup besar untuk sebuah Rocky dengan dimensi seperti ini. Dan di sini ada tempat untuk Anda menyimpan botol ataupun tumbler dan juga minuman cup di sini supaya bisa tetap sejuk, tetap dingin, kena hembusan dari AC-nya. Yap, jadi seperti itu. Bagian depan di row tengah sini ya perbedaannya hanya tidak ada handbrake lagi, lalu juga ketambahan fitur-fitur lain dan juga fungsi Apple CarPlay dan juga head unit yang memang terlihat lebih besar dibandingkan Rocky sebelumnya. Jadi memang jadi nilai plus dan juga tawaran menarik ya, apalagi sekali lagi dengan suntikan teknologi hybrid yang ada pada Rocky ini. Sekarang kita geser ke belakang, sebenarnya kayaknya sih masih akan sama aja ya duduknya, tapi kita cobain ketika duduk sebagai penumpang di bagian baris kedua. Let's go! Nah, seperti ini ketika Anda duduk di bagian belakang bangku dari Rocky Smart Hybrid. Jadi dengan wheelbase di 2525 mm, dia akan kasih ruang yang terasa lega, lalu juga spacious. Teman-teman bisa lihat, lutut saya ini benar-benar enggak mentok jauh sekali untuk ruang bebasnya. Ini tadi pengaturan jok saya dengan tinggi badan 175 cm. Teman-teman bisa lihat orang dewasa terlihat sangat nyaman ketika duduk di bagian bangku keduanya. Ya seperti Rocky yang memang menawarkan fleksibel, lalu juga ruang kabin yang lega, termasuk sekarang ada di Daihatsu Rocky Smart. Lalu tentu sudah ada 3 headrest, bisa digunakan untuk 3 orang karena memang mobil ini berkonfigurasi 5-seater. Kemudian untuk penyimpanan, sayangnya nggak tahu kenapa di bagian jok depan driver ini nggak dapatan pocket, jadi dia kosong aja, hanya ada di bagian penumpang jok depan. Lalu di door trim juga ada penyimpanan, ada tempat penyimpanan kecil di sini, dan seperti itu tawaran ketika duduk di bagian belakang. Nah teman-teman, itu tadi first impression kami dengan produk terbaru dari Daihatsu di Gias 2025, Rocky Smart Hybrid, yang sekali lagi harganya sangat-sangat menarik, 293,9 juta on the road Jakarta. Bahkan lebih murah dari mobil Cina. Pesaingnya adalah Chery Tiggo Cross CSI yang juga meluncur di pameran Gias 2025. Dia harganya tuh sekitar 320 juta ya. Nah ini bisa dijual dengan harga 293,9 juta on the road Jakarta. Yang menarik, good deal sekali dari Rocky dengan konsep ataupun teknologi hybrid yang ditawarkan oleh mobil ini. Nanti kita akan coba mobil ini untuk merasakan langsung bagaimana rasa berkendara dan juga tawaran hybridnya. Nah teman-teman, bagaimana pendapat kamu soal mobil ini? Sampaikan di kolom komentar dan sampai jumpa di video berikutnya.